Iya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura. Senang sekali saya Nali Kesaulia menyapa Anda dalam kampanye media RRI Jayapura Pilkada Papua 2024 dan khususnya untuk Pilkada Kabupaten Kerom. Saat ini pendengar, saya sudah bersama di studio dengan pasangan calon nomor urut 1. Ada Bapak Petrus Solosa dan Bapak Mustaqim, pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertarung pada Pilkada Kerom 2024. Selamat pagi Pak Petrus dan Pak Mustaqim. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio, dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi kita langsung memberikan kesempatan kepada paslon kita untuk menyampaikan visi misi terbaik mereka ketika akan bertarung di Pilkada Kerom 2024 nanti. Silakan Pak calon Bupati Kerom nomor urut 1, silakan Pak. Para pemirsa RRI di seluruh tanah Papua dan masyarakat Kabupaten Kerom yang kami hormati. Ya. Pada pagi ini kami menyampaikan visi dan misi terkait pembangunan Kabupaten Kerom 5 tahun ke depan. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan visi dan misi melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Kerom. Dalam hal ini Kabupaten Kerom sudah 20 tahun, maka tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pembangunan pada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Maka pada kesempatan ini kami melihat kondisi Kerom, yaitu minimnya akses masyarakat ke pusat-pusat layanan publik sangat rendah. 2, rusaknya tata birokrasi di Kerom, yaitu rendahnya daya beli masyarakat dan minimnya infrastruktur. Maka dengan ini kami PSM menjanjikan perbaikan dengan menghadirkan Kerom, dengan visi itu menghadirkan Kerom sebagai rumah bersama yang aman, sejahtera dan mandiri melalui beberapa langkah yang kami harus lakukan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan yang merata, yaitu membangun 3 sekolah 1 atap di distrik terpencil di wilayah pembangunan 1. Yang kedua, memberikan insentif dan akses pendidikan yang baik kepada mahasiswa yang ada di Kabupaten Kerom, dan pelayanan kesehatan mobile puskesmas keliling di Kabupaten Kerom, khususnya daerah pembangunan 1, yaitu daerah terpencil terluar. Misi yang kedua itu meningkatkan infrastruktur publik secara masif, yaitu target jalan 30 km per tahun, membangun 50 rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kerom. Misi yang ketiga itu menguatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agro, industri dan menjaga lingkungan hidup. Programnya ada memberikan subsidi kur bunga 0% kerjasama dan perbankan dengan bunga 0%. Yang kedua, pendampingan dan penguatan petani, memberikan pupuk yang murah, memberikan benih dan peralatan pertanian. Yang berikut adalah plating sawit atau peremajaan sawit di Kabupaten Kerom. Misi yang keempat ada perbaikan tata kelola, reformasi birokrasi, menciptakan birokrasi yang profesional bebas dari KKN. Itu meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan TPP 1.200.000 per bulan untuk ASN di Kabupaten Kerom. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang berbasis keahlian bagi birokrasi di Kabupaten agar pelayanan publik di Kabupaten Kerom berjalan dengan baik. Misi yang kelima, membina persatuan dan kesatuan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kerom dan menjaga budaya lokal dan budaya Nusantara agar masyarakat Kerom rukun damai dalam rumah bersama yang dibangun 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Wakil, apa yang mungkin bisa ditambahkan dari visi misi kedua paslon ini di Pilkada Kerom nanti? Oh baik, terima kasih. Barusan saja yang kita dengar bersama para pemirsa dimanapun berada,
terkhususnya masyarakat Kabupaten Iya. Kerom yang kami cintai. Tadi telah disampaikan adalah visi dan misi pasangan nomor urut 1 untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana kita telah berdengarkan bersama-sama. Kemudian juga ya kami apabila ya PSM atau Petrus Mustaqim terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kerom, banyak hal yang kami akan lakukan untuk perbaikan-perbaikan di Kabupaten Kerom. Oleh karena itu, jika kami terpilih, tadi beliau telah menyampaikan yang pertama adalah kami ingin membangun perumahan yang layak huni untuk masyarakat di perkampungan, yang terkhusus masyarakat yang tidak mampu, dan mengedepankan kearifan lokal. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah kebutuhan infrastruktur jalan maupun jembatan, di mana pada saat ini masyarakat Kabupaten Kerom sangat menunggu yang namanya jalan, kemudian jembatan. Kenapa demikian? Ya, masyarakat ketika kita bangun jalan, ketika kita memperhatikan jalan produksi, terutama masyarakat para petani kita, pertanian akan ekonomi akan berputar dengan baik. Kemudian juga sarana air bersih, karena Kabupaten Kerom belum memiliki, tapi infrastrukturnya sudah ada, tetapi sampai hari ini airnya tidak mengalir. Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh masyarakat adalah air bersih. Yang berikutnya adalah tadi di dalam penyampaian dari visi dan misi dari Pak Bupati tadi telah disinggung terkait dengan sekolah. Ya, sekolah ke depannya kami ingin membuat sekolah yang satu atap, ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan yang prima. Artinya kita harus melayan masyarakat ini, ya terutama kita kesediaan dari para medisnya dulu. Para medisnya, terus kemudian ya perumahan medisnya, kita sarana dan prasarana yang harus kita lengkapi. Kenapa? Selama ini kan pelayanan medis terkhususnya di daerah terpencil itu sangat kurang sekali. Kenapa? Kita tidak menyiapkan fasilitasnya. Gitu. Apabila kita menyiapkan fasilitasnya, tentu saya pikir para medis akan betah melaksanakan tugas di perkampungan. Yang berikutnya adalah kita sekarang udah zamannya teknologi gitu. Kemudian masyarakat kita juga harus menikmati teknologi itu, terutama dengan anak-anak sekolah gitu. Tidak semua anak sekolah yang bisa menikmati internet gitu. Nah, oleh karena itu kami akan menyediakan internet yang murah, yaitu Starlink, itu internet yang murah. Mungkin nanti kita akan mensubsidikan hanya pulsanya saja. Tapi kalau kita untuk membuat ya pemancaran dan sebagainya kan cukup mahal. Nah, oleh karena itu kita memastikan setiap sekolah itu mempunyai Starlink, sehingga mereka anak-anak sekolah kita bisa menikmati namanya internet, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi dari luar. Yang berikutnya adalah kan Kabupaten Kerom ini katanya ikon dari ini Indonesia, miniatur dari Indonesia. Tetapi sampai hari ini Kabupaten Kerom tidak mempunyai ikon Kabupaten Kerom. Gitu. Oleh karena itu, apabila kami terpilih, kami ingin membuat sarana dan prasarana yang namanya ikon dari Kabupaten Kerom itu sendiri, yaitu berupa taman hiburan, taman keluarga. Kalau di Jawa kita dengar ada alun-alun, kenapa tidak di Kabupaten Kerom kita akan buat itu alun-alun, sehingga yang masyarakat tidak perlu lagi datang ke kota Jayapura untuk menikmati satu hiburan. Nah, di situ kita akan menyiapkan hiburan lokal, budaya lokal, seni budaya, kemudian tempat bermain anak-anak dan sebagainya. Iya, Pak calon bupati, Bapak Petrus, 4 dinamika apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisa Bapak ada sekitar 5, ekonomi maupun membangun perumahan, dan tadi Bapak waktu bilang menyebutkan bahwa Kerom Indonesia Mini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Terkait dengan dinamika yang terjadi hari ini di Kabupaten Kerom, terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, hal yang menjadi dasar adalah pelayanan pemerintahan ini belum berjalan maksimal, sehingga dari visi misi kami Petrus Losa dan Mustaqim untuk 5 tahun ke depan terkait dengan pembangunan,
hal menjadi perumahan itu masyarakat Kerom ini dalam satu rumah itu 2-3 kakak yang ada di dalam. Maka ke depan kami akan melakukan pendataan bagi semua OAP dan saudara-saudara kita Nusantara yang ada, bila mereka melakukan tinggal satu rumah sekian kakak, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu menjadi pelayanan publik yang harus dilakukan. Kalau mereka tinggal rumahnya beda, kalau satu rumah dari sisi kesehatan itu tidak terjamin kesehatannya. Yang kedua, hidup bersosial atau bermasyarakat itu kurang pas, maka ke depan pemerintah berkewajiban harus menyiapkan rumah yang murah dan layak huni bagi masyarakat. Yang kedua, rendahnya tingkat daya beli masyarakat. Ini berhubungan dengan ekonomi. Maka tugas pemerintah ke depan adalah bagaimana membantu masyarakat Kerom. Hampir 65% penduduk Kerom itu pekerjanya petani. Maka tanggung jawab pemerintah ke depan menyiapkan infrastruktur sektor pertanian, yaitu pupuk, benih, yang peralatan pertanian. Yang kedua, jalan-jalan ke tempat sentra-sentra produksi itu akan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat yang setempat. Khususnya kita menggunakan kolaborasi dengan dana desa bersama APBD pemerintah, kita akan bangun jalan ke sentra-sentra produksi supaya masyarakat bisa mengangkut hasil produksi pertanian dari sentra produksi ke pasar-pasar supaya murah, mudah untuk jangkau, supaya daya beli masyarakat hasil produksinya itu dibeli oleh pihak lain, pendapatan masyarakat bertambah, maka sejahteranya akan terpenuhi. Nah, itu yang ke depan kita harus lakukan. Infrastruktur yang sangat minim kita akan lakukan, yaitu terkait dengan tugas pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Jadi pelayanan publik yang murah, mudah, dan bisa dijangkau. Itulah Kabupaten Kerom dimekarkan, tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, supaya rakyat melaksanakan itu. Khususnya untuk dana khusus untuk orang Papua terkait dengan pelayanan itu hari ini belum berjalan maksimal, maka tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengawasan tentang penggunaan dana otsus di kampung-kampung, supaya dana otsus itu betul-betul digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, supaya masyarakat merasa hadirnya pemerintah untuk melayani mereka di Kabupaten Kerom. Itu tanggung jawab Bupati 5 tahun ke depan bersama Wakil Bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak calon Bupati. Kemarin saya sempat ikut debat di Kerom kemarin. Kalau tidak salah Bapak punya visi misi besar itu terwujudnya Kerom sebagai rumah bersama yang aman, sehat, sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2025. Nah, kenapa Bapak punya visi misi seperti ini, Pak? Indonesia Emas 2025. Apakah peningkatan SDM Kerom akan ditingkatkan? Silakan Bapak. Terima kasih. Terkait dengan visi tersebut, kalau bicara Kerom rumah bersama yang aman, karena Kerom ini kan bagian dari miniatur Indonesia yang ada di sana. Maka kami di sana semua anak bangsa ada di Kerom. Maka tugas pemerintah adalah menciptakan keamanan dan ketertiban supaya masyarakat hidup aman, damai. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, wajib pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kalau masyarakat Kerom cerdas, masyarakat Kerom sehat, maka menuju Indonesia Emas dalam hal ini mengurangi stunting. Tuh. Yang kedua, pelayanan pendidikan pola asrama tadi, kalau kita lakukan maka dia match dengan programnya Presiden Prabowo sekarang, yaitu makan gratis untuk semua sekolah. Maka kalau program nasional bersama dengan pemerintah pola asrama, maka jangkauan pelayanan makan gratis ke semua sekolah-sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kalau itu terpenuhi, maka gizi terpenuhi, orang itu sehat, dia sekolah cerdas,
maka masa depan SDM Kerom itu ditingkatkan. Maka kalau Kerom SDM-nya meningkat, maka Papua juga meningkat. Maka Papua kalau sehat dan pendidikannya baik, maka Indonesia, sehingga menuju tahun emas 2045 itu akan terpenuhi apabila standar pendidikan dan kesehatan memenuhi kualitas itu akan terpenuhi di Kabupaten Kerom. Maka target kita, visi ini untuk 5 tahun ke depan kita akan lakukan dari buat perencanaan 2025, 2026 dan 5 tahun ke depan itu kita akan lakukan supaya rakyat Kerom merasa pelayanan pemerintah itu untuk demi kemajuan daerah Kabupaten Kerom. Terima kasih. Pak calon wakil, mungkin saya juga melihat sini mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan. Apa maksudnya dari visi Bapak berdua ini? Ya, baik, terkait dengan mandiri, pada prinsipnya ya rakyat Kabupaten Kerom, terutama para petani kita, dia harus mandiri dalam hal untuk melakukan pelaksanaan dari bertani itu sendiri, karena jangan kita bertergantungan. Oleh karena itu ya tugas dari pemerintah daerah harus membina dan kemudian harus ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah terhadap para petani kita khususnya, karena adalah para petani ini khususnya di Kabupaten Kerom ini adalah ujung tombak dari pembangunan di sisi ekonomi gitu. Karena masyarakat Kabupaten Kerom ini mayoritas adalah para petani. Nah, oleh karena itu sasaran kami ke depan sehingga para petani kita bisa mandiri dan tidak untuk kebutuhan lokal terutamanya ya untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang mungkin kita tidak bertergantungan lagi dengan di luar dari Papua, terkhususnya Kabupaten Kerom. Nah, oleh karena itu kita akan membuka ya lahan-lahan baru, terus kemudian membuka persawahan. Kan beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Papua sebenarnya sudah merencanakan untuk pembukaan lahan 1.000 hektar sawah. Nah, oleh karena itu ya kami ke depan akan melanjutkan untuk pembukaan 1.000 hektar sawah itu sendiri, sehingga kebutuhan kita akan pangan terutama untuk kebutuhan beras kita tidak bertergantungan dari luar Papua, terkhususnya di luar Kerom. Kita melihat di Papua ini hanya di Merauke atau di Papua Selatan saja yang sudah tidak bertergantungan kebutuhan akan beras itu. Nah, kenapa tidak di Kabupaten Kerom kita akan ciptakan sawah untuk 1.000 hektar di Kabupaten Kerom. Kemudian juga ya kami juga ke depan ingin memberi atau bantuan hibah kepada masyarakat gitu. Ya, bantuan hibah ini harus kita terbuka dengan masyarakat gitu. Harus kita jelas asal usul dananya, itu harus jelas. Jangan kita memberi bantuan kepada masyarakat mengatasnamakan hanya, mohon maaf, dengan mengatasnamakan bupati. Sesungguhnya bantuan itu adalah bantuan pemerintah gitu. Dan dana asal usulnya harus jelas. Itu dananya dari DAK atau dana Oksus gitu. Jadi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa oh ini adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Kerom, terus kemudian sumber dananya ini dana Oksus atau dana DAK. Nah, sekarang ini kita tidak tahu, masyarakat bingung ini bantuannya dari mana gitu. Nah, oleh karena itu keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat itu harus kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Pak calon bupati, mungkin apa yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih para pemirsa RRI dimanapun ada berada, terkait dengan hal-hal yang tadi ditambahkan. Kerom itu dicanangkan jadi lumbung pangan untuk Papua. Kalau dulu dicanangkan untuk Merauke, tapi karena pisah provinsi, maka Kerom ini menjadi salah satu lumbung pangan untuk Papua. Maka hal yang harus disiapkan adalah infrastruktur pertanian. Lahan-lahan yang ada harus dibuat peraturan daerah proteksi. Yang kedua, pemerintah berkewajiban mendesain RT RW tata ruang supaya kita akan memilah dan melihat di mana tempat produksi pertanian, mana untuk perumahan, mana untuk hutan lindung, sehingga itu menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan ke depan. Sehingga untuk mengembangkan Kerom menjadi lumbung
pangan Papua, maka hal yang dilakukanlah lahan ini harus dijaga supaya jangan diperdagangkan begitu, sebab nanti ini masyarakat akan mengalami kesulitan. Yang kedua terkait dengan Kerom itu ada potensi kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit ini ke depan tanggung jawab Petrus Losa dan Mustaqim akan melakukan replanting atau peremajaan sawit, karena Kerom mulai pertama pertumbuhan ekonomi dan PDRB terbesar penyumbang untuk Kabupaten Kerom itu sektor pertanian dari kelapa sawit. PAD. Produk domestik regional bruto itu menyumbang sekitar 52% dari PDRB Kabupaten Kerom. Maka ke depan kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sehingga menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan dana untuk replanting kelapa sawit atau peremajaan sawit, karena pendapatan masyarakat petani di Kerom itu sebagian besar itu dari kelapa sawit. Maka itu tanggung. Yang kedua, kita bentuk kerjasama dengan swasta harus membangun pabrik pengolahan CPO di Kabupaten Kerom. Supaya kalau diproduksi, maka masyarakat memproduksi dijual di CPO, mereka memperoleh pendapatan. Ini yang ke depan pemerintah lakukan. Yang berikut adalah reformasi birokrasi. Ini sangat penting karena sekarang kita lihat di Kabupaten Kerom satu dinas dijabat oleh 2 PLT 2 atau 3 orang. Dari efektivitas pelayanan publik itu tidak maksimal. Makanya ke depan reformasi birokrasi kita menempatkan orang yang profesional di bidangnya. Pemberdayaan bagi ASN di Kerom harus dilakukan supaya pelayanan publik ini bisa jalan. Kita tidak boleh KKN, kolusi nepotisme dan lain, itu nggak boleh. Kerom harus orang yang profesional, bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan supaya pelayanan publik bisa jalan. Ini yang ke depan menjadi tanggung jawab kita, pemberdayaan untuk seluruh rakyat Kerom. Kita tidak memilih atau mengelompokkan orang tertentu. Kalau jadi bupati untuk seluruh rakyat Kerom, bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk seluruh rakyat Kerom. Bukan pilih-pilih ya? Tidak. Negara hadirkan kami di sana jadi bupati untuk melayani semua. Dan yang berikut, kami harus menjaga perbatasan NKRI ini. Ya. Garda terdepan NKRI 7 distrik Kabupaten Kerom itu berbatasan dengan NKRI PNJ. Maka tanggung jawab pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk menjaga Republik Indonesia di daerah perbatasan ini. Maka tugas itu akan dilakukan. Kita akan bangun perumahan daerah perbatasan, pendidikan yang baik di daerah perbatasan, kesehatan yang baik, supaya masyarakat bisa hidup baik, aman, damai, dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan kepentingan negara. Itu yang tanggung jawab kami ke depan. Reformasi birokrasi itu penting untuk pelayanan publik yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Wakil, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik, terima kasih Bung Naldi. Terus kemudian tadi telah disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan pelayanan publik kita ke depan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya saya pikir ini, walaupun tadi telah disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan kesejahteraan para pegawai. Gitu. Kita ke depannya ini akan memberikan TPP kepada pegawai. Tadi telah disampaikan minimal ya di 1.200.000 per bulan. Nah, namun nanti kita disesuaikan juga dengan kemampuan APBD kita. Gitu. Jadi itu minimalnya, tetapi kalau kemampuan APBD kita dapat melebihi dari itu, tidak menutup kemungkinan lebih dari 1,2. Kemudian berikutnya juga untuk kedepannya terutama dengan para petani kita. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kerom ini mayoritas adalah para petani. Petani ini kedepannya untuk demi stabilitas harga terkhususnya nanti kami ingin memperbanyak kelompok-kelompok tani itu sendiri. Kenapa demikian? Ya kita ini hanya kalau membangun itu harus membangun dari hulu sampai ke hilirnya. Dengan demikian kalau kita perbanyak dari kelompok-kelompok petani, mempermudah kita pemerintah untuk pertama adalah membina dari para petani itu sendiri. Yang kedua kita harus mengatur musim tanam gitu.
pada saat ini masyarakat Kabupaten Kerom ini petani masih analisa menurut apa yang mereka dengar gitu. Sehingga ketika contohnya menanam lombok hari ini semua menanam lombok. Ketika pasca panen akhirnya ya terjadilah murah untuk jual. Nah itu kan merugikan oleh masyarakat. Nah oleh karena itu dengan adanya para kelompok-kelompok para petani, pemerintah juga dalam mempermudah dalam pendampingan, kemudian juga mempermudah kita untuk membantu alat dan peralatan kepada para petani, sehingga bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan menyebar, tidak kepada hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi pemerataan itu perlu, baik pun dalam bantuan-bantuan bibit, kemudian bantuan-bantuan alat dan peralatan, kemudian pendataan-pendataan, yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan pasca dari panen itu sendiri. Petani kita pada hari ini sering merugi dari untungnya, karena yang berikutnya adalah para petani kita harus disuplai permodalan gitu. Ketika masyarakat petani kita diberi modal, saya pikir petani kita ke depannya akan sejahtera, mereka tidak akan bertergantungan dengan sumber-sumber pendanaan yang di luar dari pantauan dari pemerintah. Mereka bisa mandiri. Bisa mandiri. Nah, oleh karena itu masyarakat Kabupaten Kerom, terkhususnya masyarakat petani akan mandiri dan sejahtera ke depannya. Mungkin itu Bang Waldi. Pak calon bupati, apa yang membuat Bapak berdua nih berbeda dari paslon-paslon yang lain? Iya, hal yang membuat kami, para pemirsa yang kami hormati, dengan visi misi ini karena kondisi Kerom hari ini mengalami pelayanan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan itu belum efektif, belum berjalan, maka kami hadir untuk membawa perbaikan. Birokrasi ya? Iya, birokrasi yang belum maksimal kita akan perbaiki, pelayanan pendidikan yang belum maksimal kita akan perbaiki, kesehatan yang belum maksimal kami akan memperbaiki. Maka kami berdua tampil dengan moto atau bahwa Kerom mau maju ke depan perlu harus ada perbaikan di semua sektor. Di infrastruktur yang rusak perlu diperbaiki. Mau dilanjutkan apa yang dilanjutkan, atau mau berubah apa yang dirubah, harus diperbaiki. Kalau diperbaiki baru jalan itu digunakan. Jadi tidak ada yang dilanjutkan, diperbaiki ya? Harus diperbaiki. Kalau rusak diperbaiki. Ya. Kalau tidak maksimal harus diperbaiki. Pelayanan publik yang sifatnya perizinan yang hari ini aksesnya tidak terjangkau, maka ke depan pelayanan publik ini kita lakukan tugas ini ke distrik-distrik, macam perizinan KTP, supaya terjangkau oleh rakyat di masing-masing distrik. Rakyat tidak perlu datang ke ibu kota kabupaten, tapi bisa mengurus di distrik. Tinggal kita menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan yang kedua internet. Itu supaya memudahkan pelayanan publik itu di distrik-distrik. Masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten. Kita memperkuat puskesmas, dokter-dokter, puskesmas, bidang-bidang di sana supaya masyarakat memudahkan pelayanan di distrik itu. Itu yang tanggung jawab pemerintah untuk hadir untuk melakukan tugas itu. Maka kami berdua, Bupati Kerom nomor 1 Petrus Losa dan Pak Mustaqim, mengajak kepada seluruh masyarakat Kerom harus mau Kerom ada perubahan, Kerom mau maju, mari kita sama-sama berpikir untuk memperbaiki Kabupaten Kerom agar pembangunan itu jalan dengan baik, pelayanan ke masyarakat jalan dengan baik, reformasi birokrasi tadi menempatkan orang berdasarkan profesionalisme, maka tugas-tugas pemerintah dalam melayani masyarakat itu bisa jalan dengan baik. Sehingga masyarakat itu hidup aman, hidup mandiri, dan hidup sejahtera. Supaya target kita, masyarakat Kerom, Papua dan Indonesia menuju tahun emas 2045 itu bisa tercapai. Dan kami juga akan siap menyukseskan program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo untuk makan gratis. Itu tiap sekolah, yang berikut terkait dengan kesehatan terpenuhi, stuntingnya kita akan kurangi.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Calon Bupati Kerom, Bapak Petrus Solosa. Pak Mustaki mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Aldi. Kemudian tadi di awal Bung Aldi mengatakan menyampaikan apa beda dengan kandidat yang lain. Ya kami pasangan Petrus Solosa dan Mustaqim ini pertama adalah Pak Petrus Solosa ini seorang birokrasi tulen, sehingga beliau ini dalam menata birokrasi saya pikir ya bukan hal yang asing lagi, karena beliau adalah ya habis masanya yaitu mengabdi di Kabupaten Kerom, terakhir adalah sebagai panglima dari ASN yaitu di Sekda, sehingga untuk menata dan birokrasi di Kabupaten Kerom sebagai tidak ada lagi selain dari beliau. Berikut adalah saya sendiri seorang politisi, ya saya anggota DPR Provinsi Papua 10 tahun sama di provinsi, yaitu di Komisi 2 yang membidangi ekonomi. Jadi saya tahu apa yang masyarakat terusnya petani mau gitu pada hari ini. Kemudian mungkin pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Kerom. Sekalian Pak mungkin closing statementnya. Ya. Baik, jadi saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kerom, membangun Kabupaten Kerom itu harus dengan hati, bukan dengan tangan besi. Gitu. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Kerom perlu sentuhan-sentuhan tangan dari pemerintah yang mempunyai hati. Terus kemudian saya sampaikan kepada masyarakat, ingat di tanggal 27 November nanti, ya satu suara adalah sangat menentukan nasib Kabupaten Kerom untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu jangan salah pilih. Ya. Pilih nomor 1 yaitu pasangan Petrus Solosa, ya siap mengabdi, siap memperjuangkan, siap mensejahterakan Kabupaten Kerom. Ingat kepada masyarakat jangan salah pilih. Pilihlah nomor 1 Petrus Mustaqim. Demikian. Terima kasih Pak Calon Bupati. Pak Petrus mungkin apa yang mau disampaikan dalam closing statement ini? Silakan Bapak. Terima kasih para pemirsa RRI dan seluruh masyarakat Kabupaten Kerom yang kami hormati. Saya mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Kerom, kita melaksanakan pesta demokrasi. Berpolitik ini kita lakukan dengan santun dengan beretika, tidak boleh saling menjatuhkan, dan kampanye black camping itu nggak boleh. Mari kita menawarkan program, ide, gagasan untuk pembangunan di Kabupaten Kerom. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerom, mari kita bersama melihat visi misi kami, program kami, dan kita memilih pemimpin yang punya hati untuk melayani masyarakat Kerom, supaya pembangunan di Kabupaten Kerom itu jalan yang baik. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kerom, mari kita menyukseskan pesta demokrasi ini dengan baik. Kita menjaga keamanan, ketertiban di seluruh Kabupaten Kerom agar pesta demokrasi jalan. Dan jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS memilih 3 calon, maka Bupati Kerom tidak mungkin 3, hanya 1, yaitu Petrus Solosa dan Mustaqim hanya nomor 1. Bisa menentukan pilihan, memilih kami berdua untuk kami siap membangun Kabupaten Kerom 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Petrus Solosa dan Bapak Mustaqim sudah hadir di studio dalam kampanye media RRI Jayapura Pilkada Papua tahun 2024, khususnya di Pilkada Kerom nanti. Dan saya Nali Kisaulia undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada kedua pasangan calon nomor urut 1 Bapak Petrus Solosa dan Bapak Mustaqim. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah menyimak apa yang sudah disampaikan visi misi daripada kedua pasangan ini nomor urut 1. Terima kasih pendengar, saya Nali Kisaulia dan sampai jumpa.